Shalom saudara-saudara, jumpa kembali dalam Refleksi Gema 6 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Tibalah saatnya buat setiap kami untuk boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong teduhkan hati kami, dan biarlah Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami di dalam kami menapaki jalan hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Refleksi Gema hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema mempertanyakan kehendak Allah. Dalam hal ini diajak untuk setiap kita menemukan kekuatan dalam kesuraman. Dan bagian firman Tuhan ini terambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara dapat membaca perikop ini secara lengkap ayat 1 sampai 23 dalam pembacaan secara pribadi. Namun pada hari ini saya mengajak untuk kita merenungkan dengan membacakan bagian firman Tuhan dari ayat 1 hingga ayat yang kelima di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Mendengar hal itu, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya pergi ke sana mendapatkan dia. Lalu bergabunglah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar penagih hutang, setiap orang yang sakit hati. Ia pun menjadi pemimpin mereka dan bersama dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana, Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu ia membawa mereka ke hadapan raja negeri Moab, dan mereka tinggal padanya selama Daud berada di kubu Adulam itu. Tetapi Nabi Gad berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Daud pun pergi dan masuk ke hutan Keret. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam buku The Cave of Adullam, Finding Strength in the Shadows, Scott Smith sebagai penulis menyatakan bahwa masa-masa kesulitan dan penderitaan dapat menjadi tempat di mana seseorang menemukan kekuatan yang sejati dalam Tuhan, mengalami pembentukan karakter, dan dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Bahkan Smith juga menegaskan bahwa kesendirian yang dialami oleh seseorang dalam masa-masa sulit dapat menjadi kesempatan untuk menguatkan imannya dan relasinya dengan Tuhan. Ini adalah waktu untuk berdoa, merenung, dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya dan saudara diajak untuk membaca dan merenungkan kisah Daud di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5, maka kita sedang dibawa untuk dapat melihat dan merasakan apa yang sedang dialami oleh Daud. Daud yang tadinya berpredikat sebagai seorang pahlawan, dia mengalahkan Goliat. Statusnya berubah menjadi orang yang dalam kondisi pelarian. Daud menjadi pribadi yang dicari-cari oleh pemerintahan Raja Saul pada saat itu. Dan kalau kita lihat istilahnya, kalau pada zaman ini, Daud itu masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Daud adalah pribadi nomor 1 yang paling dicari-cari oleh pemerintahan Saul. Bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk diberikan hadiah, tetapi untuk ditangkap dan dihukum. Daud adalah musuh nomor 1 dari pemerintahan Saul. Dan di dalam kondisi menjadi buronan pemerintah, Daud jatuh dalam titik terendah dalam hidupnya. Daud bahkan sempat berpura-pura gila di hadapan Raja Akis. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Samuel 21 ayat 10-15. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dapat dikatakan situasi dan kondisi yang dialami oleh Daud telah membawa dirinya masuk dalam kegelapan dan bayang-bayang penderitaan. Dalam kondisi yang dihadapinya, Daud lari dan masuk ke dalam Gua Adulam. Saudara-saudaraku, melalui perenungan dalam 1 Samuel 22 ayat 1-5,
dengan tema mempertanyakan kehendak Allah dan menemukan kekuatan dalam kesuraman, maka saya ingin membagikan hal-hal yang akan membuat saya dan saudara dapat menemukan kekuatan dalam kesuraman yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Hal apa saja yang kita dapatkan di dalam kita menghadapi kesuraman dalam hidup ini? Hal yang pertama yang saya ingin bagikan adalah meski tidak tahu apa yang akan Allah lakukan, tetapi tetaplah yakin dan percaya padanya. Saudara-saudaraku, Daud di sini bagian firman Tuhan yang sudah kita baca mengatakan bahwa dia belum tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap dirinya. Daud tidak tahu keseluruhan cerita di dalam hidupnya. Namun dia tahu bahwa dirinya dipanggil dan diurapi untuk menjadi raja. Tetapi di sini Daud tidak tahu bagaimana Allah akan mengangkatnya di dalam posisi tersebut. Di dalam pelariannya, Daud masuk ke dalam kesuraman dan kegelapan gua Adulam. Dan di dalam kegelapan dan kesuramannya itu, Daud belajar ketika ia tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Namun dirinya harus tetap percaya dan memiliki keyakinan bahwa setiap rencana yang Allah nyatakan di dalam hidupnya adalah rencana yang baik. Sekalipun dalam sudut pandangnya, bahwa setiap proses yang dialami, kondisi yang dia jalani adalah kondisi yang tidak menyenangkan, di mana dirinya harus kehilangan banyak hal, bahkan orang tuanya pun dia titipkan. Sehingga dapat dikatakan, di dalam kesuraman dan kegelapan gua Adulam yang dimasuki dan dijalaninya, Daud dibawa untuk boleh menemukan kekuatan menghadapi persoalan hidup yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga dirinya dapat berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Ia akan mengirim pertolongan dari surga dan menyelamatkan aku, menantang orang-orang yang menginjak aku. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menemukan kekuatan di dalam kesuraman hidup yang sedang kita jalani sebagai orang percaya hanya dapat terjadi ketika diri ini tidak terus-menerus terjebak dalam gelap dan suramnya gua permasalahan hidup yang ada. Kita tidak terjebak di dalam gua permasalahan hidup yang sedang kita masuki. Namun tetap kita diajar untuk mempercayai dan meyakini bahwa Allah tidak pernah sekalipun memberikan rencana yang buruk atau jahat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu adalah hal yang pertama yang saya ingin sharingkan untuk setiap kita ketika kita sedang menghadapi kesuraman hidup. Dan di dalam kesuraman itu kita menemukan kekuatan. Hal yang kedua, bagaimana kita menemukan kekuatan dalam kesuraman yang sedang kita hadapi adalah meski tidak tahu masa depan bagaimana, tetaplah percaya dan taat kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah melalui Nabi Gad berfirman kepada Daud. Tuhan mengatakan bahwa Daud tidak boleh tinggal lebih lama lagi di kubu Gunung Adulam. Dia harus berangkat dan berpindah ke tanah Yehuda. Mengapa Daud harus pindah? Saudara-saudaraku, kalau 400 orang ditambah semua keluarganya dapat menemukan Daud di sana, maka kemungkinan besar Saul pun akan dengan mudah menemukan Daud di dalam posisinya. Melalui Nabi Gad, Daud melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan tetap dinyatakan bagi dia, sekalipun dia sedang berada di dalam kubu Gunung Adulam. Dalam gelapnya gua Adulam, Daud kembali belajar bahwa ketika Tuhan meminta dirinya untuk pindah ke Yehuda, ke tengah-tengah situasi yang mungkin berbahaya, dan mungkin hal itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh Daud, Daud tetap yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap dinyatakan kepadanya. Daud menyadari betapa pentingnya disertai oleh Tuhan. Daud menyadari bahwa dirinya tidak akan sanggup melewati apapun di dalam kehidupannya
tanpa penyertaan Tuhan. Dalam keyakinan dan kepercayaannya akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya untuk melewati segala permasalahan hidup, Daud berseru, "Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menemukan kekuatan dalam keseruan hidup yang kita sedang jalani sebagai orang percaya hanya terjadi ketika diri ini tidak terus-menerus tinggal dan diam dalam gelapnya permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Namun kita mau bergerak, maju, dan taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, karena penyertaannya tetap dinyatakan bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi setiap kita, bagi saya dan saudara, sebagai orang percaya, untuk boleh melihat bahwa dalam gelapnya gua Adulam dalam hidup yang saya dan saudara masuki, tetap memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa rencananya selalu baik dan penyertaannya tidak berkurang sedikit pun di dalam hidup ini. Karena Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Biar firman Tuhan ini terus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam kami menapaki perjalanan hidup kami. Sekalipun mungkin ada masa-masa kami masuk ke dalam gua-gua adulam di dalam kehidupan kami. Tapi bila kami tetap boleh melihat bahwa penyertaan-Mu, kasih-Mu itu tidak pernah berkurang, dan rencana-Mu selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.